Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas kita, dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada beberapa poin yang perlu kita sama-sama cermati dan sepakati agar perkuliahan berlangsung dengan tertib dan lancar untuk semuanya, sehingga tujuan dari perkuliahan ini dapat tercapai dengan baik. Di awal pertemuan ini akan membahas mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Berikut overview mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Sebagai permulaan, kita fokuskan pada area sebelah kiri, yaitu mengenai tugas UAS, yang mana ini adalah target akhir dari perkuliahan materi Sistem Informasi Manajemen. Dimulai dari ketentuan membuat proposal dengan tujuan menciptakan ide atau gagasan karya cipta berbasis iptek. Nah, di dalam proposal ini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Di antaranya judul, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Kemudian di sini ada sistem penilaian, kriteria penilaian, contoh judul proyek, presentasi proyek UAS. Selanjutnya, masuk ke area sebelah kanan, pembahasan mengenai konsep sistem yang memiliki 8 karakteristik dan klasifikasinya. Kemudian, dua hal yang membentuk informasi sebagai masukan yang dirasakan sangat penting, yaitu data dan kualitas informasi. Selanjutnya, menganalisa karakteristik sistem informasi, digital talent in revolution industry 4.0, dan tugas terstruktur. Tugas UAS yaitu setiap anggota bekerja sama dalam membuat proposal dan mempresentasikan hasil sebagai pencapaian akhir dari materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Tujuannya adalah menciptakan ide atau gagasan karya cipta berbasis iptek. Perlu digarisbawahi, ide karya cipta tidak meniru produk baik di dalam dan di luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Proposal dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara berkelompok. Contoh proposal dimulai dari bab 1 sebagai pendahuluan yang terdiri dari beberapa poin, diantaranya 1.1 yaitu latar belakang, berisi latar belakang permasalahan yang akan dicari solusinya. Selanjutnya, 1.2 solusi pengembangan. Ini solusi yang diharapkan atau dikembangkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan. Kemudian 1.3 mengenai manfaat program. Pembahasan mengenai manfaat dari program yang diusulkan atau yang dirancang. Bab 2 sebagai tinjauan pustaka. Berisikan gambaran dan pembahasan yang terkait dengan produk berdasarkan berbagai sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, atau proceeding, skripsi, tesis, disertasi, internet, media cetak, dan sumber-sumber lainnya. Bab 3 adalah tahap pelaksanaan. Ini membahas mengenai perancangan desain produk atau layanan jasa atau produk digital dalam bentuk mockup atau prototipe.
Selanjutnya, daftar pustaka menggunakan software Mendeley Style APA edisi ke-6 dan silakan download langsung via web Mendeley. Sistem penilaian proyek UAS yaitu 20% absensi, 25% tugas dan kuis, 25% dari UTS, dan 30% dari UAS. Nilai UAS diambil dari proyek yang dikerjakan dan dipresentasikan setelah UTS. Kriteria penilaian UAS dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi berbasis iptek yang orisinil dalam bentuk desain atau prototipe yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintahan, atau dunia usaha, yaitu 50%. Dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan dapat bekerja sama dengan persentase 25%. Selanjutnya, mampu membuat makalah dan format presentasi, kemudian dipresentasikan dengan baik dengan persentase 25%. Berikut adalah beberapa contoh judul proyek UAS, di antaranya Berto, yaitu becak motor, turis online, Smoke, Smart Mobile Parking, Gojek, Coline atau Indonesia Memanggil, Babe atau Baca Berita Indonesia, Gramas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Isus, Alas Sepatu Penghasil Listrik Mandiri, Kapita, Kampus Pilihan Kita. Perlu ditekankan, ide karya cipta Proyek UAS tidak meniru produk baik di dalam dan di luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Jika ada concern atau pertanyaan, bisa disampaikan di dalam grup yang telah kita buat ya.